Waalaikumsalam, Turi. Pak Miftah sehat? Alhamdulillah sehat. Turi sehat? Alhamdulillah. Pak Miftah hari ini ada jadwal coaching ya? Iya, betul, Bu. Sebelum proses coaching Bapak mulai, izin ada yang kita diskusikan sebentar ya Pak? Boleh, silakan, silakan. Iya. Jadi nanti ketika Bapak akan melakukan proses coaching, saya izin ikut di sana sebagai pengamat ya Pak. Boleh, Bu, silakan. Terima kasih. Sebelum itu Pak, apa Pak Miftah sudah melihat Pak rubrik penilaian coaching kita kali ini? Sudah, Bu. Sudah. Iya, jadi nanti izin saya ikut menyertai coaching Bapak ya Pak ya. Saya izin akan melihat apakah Bapak sudah menggunakan alur tirta yang sesuai tahapan-tahapannya. Kemudian apakah Bapak selaku coach sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan respon coaching. Kemudian apakah respon coaching juga sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak harapkan. Dan jangan lupa nanti harus sesuaikan dengan prinsip coaching ya Pak ya. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, Pak Miftah, sebelum saya mulai lakukan observasi, ada yang ingin saya tanyakan, boleh Pak? Silakan, Bu, silakan. Nah, untuk proses coaching nanti Pak, kompetensi apa sih yang ingin Pak Miftah kembangkan? Untuk kompetensi proses coaching kali ini, saya ingin mengembangkan tentang kehadiran penuh, terus sebagai pendengar aktif, dan juga yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak, jadi ketiga kompetensi itu ya Pak ya yang ingin dikembangkan. Betul. Dari presence, mendengar aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi itu, apa sih Pak yang ingin spesifik Bapak kembangkan sehingga saya juga akan lebih spesifik mengobservasi hal tersebut? Spesifiknya lebih ke pendengar yang baik dan pendengar yang aktif, termasuk pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti Bapak ingin saya observasi kompetensi mendengar aktifnya dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak? Betul begitu ya Pak? Betul. Nah, menurut Pak Miftah ini indikator keberhasilan dari pelaksanaan coaching nanti apa Pak? Sebetulnya saya ingin mengembangkan cara berpikir coaching sehingga coaching dapat menyusun perencanaan dalam menyelesaikan atau menemukan ya, tujuan dari yang dicapai oleh coaching. Jadi menurut Pak Miftah, indikator keberhasilan coaching nanti ketika si coaching bisa menemukan solusi atas permasalahannya ya Pak? Betul. Semoga bisa berhasil itu nanti. Nah, mohon izin nanti setelah coaching kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak. Siap, Bu, siap. Terima kasih Pak Miftah. Sama-sama, Bu. Silahkan dilanjut proses coachingnya Pak. Baik, Bu. Terima kasih. Bagi seorang atlet, dan dia kesulitan dalam melakukan proses pembelajaran karena banyak waktu kesulitan untuk latihan, dan dia juga kesulitan dalam Ya Pak Miftah, alhamdulillah udah selesai proses coachingnya ya Pak. Alhamdulillah, Bu, sudah selesai. Alhamdulillah dengan berjalan dengan baik, dengan lancar. Iya, saya juga tadi mengamati memang lancar. Jadi gimana nih Pak perasaannya udah selesai proses coaching? Alhamdulillah perasaannya lega, Bu, karena sudah menyelesaikan proses coaching dengan baik. Iya. Jadi apa nih yang sudah Pak Miftah dapatkan dari hasil ketercapaian proses coaching barusan Pak? Untuk indikatornya ya, Bu, ya. Iya. Jadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahan. Benar sekali Pak Miftah. Berdasarkan hasil pengamatan tadi yang juga sudah saya buat sedikit catatan poin-poin penting, Bapak memang sudah berhasil nih Pak melakukan proses coaching dengan alur tirta. Bapak sudah melakukan tahapan gitu kan, sudah menanyakan tujuan ya secara tersirat gitu kan, sudah mengidentifikasi masalah, identifikasi kekuatan dan juga hambatan, solusi gitu kan. Juga sudah membantu coaching menemukan rencana aksinya dan tindakan apa yang sebaiknya ia lakukan gitu, sehingga Pak Miftah juga membantu coaching untuk menemukan rasa tanggung jawab. Nah,
sehingga terencanalah aksi yang akan dilakukan oleh Koci yang kita sama-sama harapkan dapat berjalan dengan baik ya Pak ya. Nah, berdasarkan tadi yang sudah coba saya catat Bapak juga sudah presence ya, sudah hadir secara penuh gitu kan dalam proses coaching tadi, mendengar aktif, mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Koci. Dalam arti jadi Bapak nggak cuma nanya terus gitu, tapi Bapak dengar jawaban Koci, memberikan umpan balik, parafrase namanya, juga merespon dengan respon yang tepat. Nah itu sangat baik ya Pak ya, sangat bagus sekali. Terima kasih. Nah untuk kedepannya kompetensi apa nih yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching kali ini? Jadi berdasarkan hasil coaching pada hari ini, saya lebih ingin memahami alur tirta lebih dalam lagi dalam melakukan coaching supaya selanjutnya bisa lebih baik lagi. Berarti memang ya Pak ya, dengan semakin sering kita berlatih, Betul. kita juga akan menjadi terlatih. Terlatih. Iya, dan juga jadi terbiasa. Ya, betul. Harapannya lebih baik lagi. Baik Pak Miftah, sudah bagus proses coaching yang dilakukan. Terima kasih sudah berkenan memberi kesempatan saya untuk mengamati proses coaching Bapak. Sama-sama, terima Semoga kasih. kedepannya lebih sukses lagi. Baik, sama-sama sukses buat Bu Uri juga. Ya, makasih Pak Miftah. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Okta. Waalaikumsalam Buri. Gimana kabarnya Bu Okta? Alhamdulillah baik sehat. Terima kasih ya Bu Okta sudah datang di waktu yang sudah kita jadwalkan. Iya Bu. Iya, kira-kira ada apa Bu? Ini Bu ada problem tentang murid saya di kelas. Oh, masalah seperti apa itu Bu? Tentang masalah di kelas, saya berharap saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya kali ini agar bisa terselesaikan Bu. Kalau boleh tahu masalah seperti apa itu Bu? Jadi saya kan mengajar di kelas 6. Di kelas itu sepertinya murid-murid kurang bersemangat dalam pembelajaran. Padahal sebentar lagi mau ujian sekolah, tapi mereka itu merasa seperti jenuh dengan banyaknya materi pelajaran yang saya sampaikan. Jadi tiap latihan soal mereka merasa rasanya kurang bersemangat dalam pembelajaran. Itu gimana ya Bu? Oh, jadi Ibu merasa anak-anak di kelas sudah mulai jenuh ya Bu ya, dan mulai tidak terlihat semangatnya dalam belajar untuk kelas 6 ya Bu ya. Iya. Kalau untuk Bu Okta sendiri merasanya seperti apa? Saya sih merasa untuk pembelajaran yang sudah saya lakukan, saya tiap pagi datang untuk mengecek keadaan siswa, persepsi, melaksanakan kegiatan pembelajaran, melakukan evaluasi, dan juga saya dalam pembelajaran itu melakukan games, bermain kuis. Tapi setelah itu anak-anak kurang semangat. Jadi di saat saya melakukan games untuk menayangkan video pembelajaran, saya melakukan presentasi, diskusi kelompok, itu saya lakukan. Tapi setelah itu ya udah, di saat penugasan mereka rasanya kurang bersemangat gitu loh Bu. Oh, nah sebetulnya sudah banyak variasi metode pengajaran yang Ibu lakukan ya Bu ya, dari mulai memberikan games, menayangkan video, juga akhirnya ke penugasan. Nah, apakah metode tersebut rutin Ibu laksanakan atau sesekali saja Bu? Sebenarnya sih tidak setiap hari saya lakukan ya Bu Uri, hanya di pelajaran-pelajaran tertentu saja. Dan mereka sih jenuhnya di saat saya melakukan pembelajaran menyenangkan ya mereka senang. Tapi di saat pembelajaran biasa seperti matematika, SBDP, nah itu mulai terlihat kejenuhan dari mereka itu, apalagi saat evaluasi. Itu semangatnya itu menurun, apalagi dengan banyaknya penugasan-penugasan menjelang ujian nasional yang besok berlangsung 10 April sebentar lagi ya Bu. Jadi sebetulnya tidak untuk semua mata pelajaran ya Bu ya, untuk mata pelajaran tertentu saja anak-anak merasa seperti itu gitu ya Bu ya. Iya, jadi tapi dengan anak-anak seperti itu saya merasa jadi mengajar pun jadinya bingung, kenapa ya kok anak-anak begini, sayanya juga hilang semangat karena anak-anaknya juga
kurang bersemangat dalam menyambut saya di kelas di saat pelajaran-pelajaran tertentu itu, Bu. Nah, jadi Bu Okta merasa dengan adanya kurang semangat dari siswa, otomatis Ibu juga merasa jadi kurang semangat juga ya Bu ya. Jadi terdampak gitu lah ya Bu ya. Nah, Ibu kan tadi di awal menyatakan ingin menemukan solusi atas permasalahan tersebut ya Bu ya. Nah, kira-kira solusi seperti apa sih Bu yang Ibu harapkan? Yang saya harapkan, saya ingin menerapkan pembelajaran yang pertama berpihak pada murid ya Bu. Gitu. Apa sih yang murid inginkan dari pembelajaran, setiap pembelajaran, setiap pertemuannya, paling tidak mereka tidak hanya mendapatkan pengetahuan tapi juga kebermanfaatkan pembelajaran yang efektif, kreatif, terutama menyenangkan bagi diri anak tersebut. Seperti itu. Ya, jadi juga lebih kontekstual ya Bu ya, lebih ke menyasar ke di mana pembelajaran tersebut dapat mereka manfaatkan di kehidupan keseharian ya Bu ya. Iya. Nah, menurut Bu Okta sendiri, apa sih kesempatan atau hal-hal yang Ibu miliki gitu kan untuk mencapai kondisi ideal tersebut? Kekuatan apa yang sudah Ibu miliki atau kesempatan apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai kondisi ideal tersebut yang menurut Ibu adalah bisa membuat pembelajaran yang menyenangkan atau berpihak pada murid? Mungkin ya Bu, saya akan lebih sering menerapkan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa yang tadinya saya jarang lakukan, mungkin lebih intens saya lakukan agar anak-anak lebih bersemangat, apalagi menjelang ujian ini. Dan untuk penerapan latihan soal, saya juga akan mencoba menerapkan bisa melakukan latihan dari quizzes seperti game soal, karena kembali lagi kompetensi-kompetensi dan pengetahuan yang mereka miliki itu harus tercapai gitu loh Bu. Dan untuk pembelajaran berpihak kepada murid itu salah satunya ya bagaimana cara saya untuk merancang pembelajaran agar anak-anak itu bisa memahami materi pembelajaran yang saya ajarkan dengan rasa senang. Oh, berarti sebetulnya sudah baik sekali ya Bu ya. Maksud saya, Ibu memiliki kesempatan untuk meraih kondisi ideal tersebut atau kondisi yang dicita-citakan, yang diharapkan atau yang ditujukan, yakni dapat menyelenggarakan pembelajaran yang berpihak pada murid ya Bu ya. Nah, untuk melakukan hal tersebut kira-kira hambatan apa saja sih Bu yang kiranya nanti Ibu temui di perjalanan? Hambatan yang kiranya saya temui di perjalanan ya dalam penyiapannya pasti butuh waktu ya Bu. Jadi untuk menyiapkan media yang interaktif, video pembelajaran yang menarik, dan diskusi soal dalam bentuk quiz dengan quizzes itu butuh waktu dalam penyiapannya. Tapi ya semoga saya berusaha untuk murid, semoga saya berusaha itu semua dapat dilaksanakan dengan baik dan konsisten untuk lebih sering, tidak jarang seperti sebelum-sebelumnya. Berarti kemungkinan hambatan yang dialami yaitu ketersediaan waktu ya Bu ya. Iya. Mengingat beban kerja juga, maksudnya ada beban kerja yang lain yang mesti dikerjakan seperti itu ya. Dan kalau kita ingin membuat pembelajaran yang baik pada murid memerlukan waktu yang lebih ya Bu ya. Nah, untuk mengatasi kemungkinan kendala tersebut bagaimana? Kira-kira itu mengatur strateginya bagaimana supaya hal tersebut bisa berjalan meskipun mungkin saja Ibu memiliki keterbatasan waktu. Ya, untuk tersebut ya paling tidak saya harus berusaha meluangkan waktu untuk membuat rencana pembelajaran menyenangkan setelah mengajar ya Bu ya, agar besoknya bisa langsung saya gunakan dalam pembelajaran. Dan juga saya juga kemarin melihat di kelas Bu Wuri menerapkan mindfulness. Sepertinya saya juga harus mencoba melakukan itu tuh Bu Wuri. Jadi biar anak-anak untuk konsentrasi terhadap pembelajaran, untuk untuk berkonsentrasi penuh terhadap pembelajaran. Jadi pikirannya fokus pada pembelajaran. Sepertinya saya juga mau menerapkan itu Bu. Jadi Bu Okta, kalau yang Bu Okta lihat itu adalah pembelajaran dengan kompetensi sosial emosional di mana menggunakan teknik STOP. Jadi anak-anak kita beri jeda agar mereka bisa hadir secara penuh di ruang saat ini, di tempat tersebut gitu, untuk dapat melanjutkan pembelajaran kembali. Nanti mungkin juga itu bisa Ibu terapkan seperti itu ya Bu ya. Nah, Bu Okta juga kan sudah menerapkan atau sudah membuat beberapa rancangan tadi ya, ingin
membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan, menyiapkan kuis-kuis dengan media interaktif kuisis dan atau yang lainnya seperti itu. Nah, dari rencana-rencana aksi tadi, mana sih yang jadi prioritas, Bu? Apalagi mengingatkan sebentar lagi ujian, dalam arti kan waktunya bukan yang panjang lagi, Bu, tinggal sedikit saja. Ibaratnya anak kelas 6 ini sudah di tanjakan terakhir gitu ya, Bu ya. Nah, tentunya ada hal-hal yang Ibu prioritaskan gitu. Langkah mana yang menjadi prioritas Ibu untuk dilakukan? Yang jadi prioritas saya karena ujian sudah menghitung hari, saya lebih memperbanyak untuk memperkaya soal-soal ujian kepada mereka, yaitu mungkin dengan membuat latihan soal. Kalau mereka merasa jenuh dengan banyaknya soal tryout yang saya berikan kepada mereka, ya saya membuat soal-soal kuisis agar mereka juga lebih menyenangkan. Dan juga sebelumnya diskusi dulu dengan orang tua ya Bu ya, karena untuk ketercapaian saya melakukan kegiatan pembelajaran seperti itu, soal dengan kuisis, mereka juga harus memiliki gawai yang akan dibawa ke sekolah. Wah, bagus sekali berarti ya Bu ya untuk penetapan yang prioritas ini, mengingat sudah sebentar lagi ujian, jadi fokus ke latihan-latihan soal. Iya. Memang kolaborasi diperlukan sehingga perlu peran orang tua ya Bu ya. Nah, Ibu komitmen Ibu ke depannya bagaimana sih Bu? Maksud saya kapan kira-kira mulai Ibu akan lakukan, jangka waktunya kapan, kemudian apa sih kira-kira indikator keberhasilannya bagaimana? Ya, saya juga berterima kasih kepada Bu Guri nih, karena dengan berdiskusi ini saya jadi ada pencerahan. Sesegera mungkin saya akan lakukan. Insya Allah besok hari Senin saya akan mulai untuk pelatihan soal, dan sebelumnya berkoordinasi dulu dengan orang tua agar murid menyiapkan handphonenya dengan datanya, dengan kuotanya, agar Senin bisa kita lakukan latihan soal yang lebih menyenangkan, tidak itu saja hanya dengan paper gitu. Berarti sesegera mungkin ya Bu ya, Iya. Senin sudah bisa dimulai gitu kan? Insya Allah. Sekarang saya ingin mencoba mengulang nih Bu, dalam hati supaya Bu Okta lebih kuat lagi komitmennya. Nah, jadi saya ingin Bu Okta mengulang komitmen atau tindak lanjut apa yang akan mulai Ibu lakukan setelah coaching ini selesai. Setelah kegiatan coaching ini selesai, tindakan yang saya lakukan, saya berkomitmen, saya akan lebih membuat variasi soal pada murid-murid saya di kelas 6 karena ujian sudah semakin dekat, agar mereka tidak jenuh untuk mengerjakan soal dengan kertas dan pulpen yang terus mereka kerjakan seperti itu. Saya akan mencoba dengan kuis interaktif, bisa dengan quizzes atau Kahoot, Padlet yang lainnya, agar mereka bisa lebih semangat dalam mengerjakan soal. Intinya tetap soal-soal yang saya kerjakan itu mengacu pada indikator-indikator ujian sekolah yang nanti akan dikeluarkan. Dan mulai dilaksanakan? Insya Allah mulai dilaksanakan Senin. Baik, saya coba ulangi Bu ya. Berarti Bu Okta setelah ini akan berkomunikasi kepada orang tua untuk orang tua dapat menyiapkan gawai anak-anak, sekaligus Bu Okta menyiapkan variasi soal latihan ujian sekolah dengan variasi metode atau media yang mulai akan dilakukan hari Senin ini. Betul begitu Bu? Iya, betul sekali Bu. Baik, kalau begitu Bu Okta, saya bersyukur Bu Okta sudah dapat menemukan sendiri bagaimana langkah untuk mencapai tujuan Ibu gitu kan, dimana tujuan Ibu adalah membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan terhadap anak-anak gitu kan, pembelajaran yang berpihak pada murid. Adapun rencana, tindak lanjut dan tanggung jawab yang sudah Ibu susun tadi adalah hasil dari Ibu sendiri, Ibu yang menetapkan dan Ibu juga yang akan melaksanakan hal tersebut. Saya lega Ibu sudah memiliki rencana, prioritas dan komitmen tadi barusan. Nah, semoga dapat terwujud dan tercapai tujuannya ya Bu ya. Amin. Ya, terima kasih juga Bu Uri atas coaching kali ini, juga membuat saya semakin terbuka bagaimana permasalahan tadi tuh ya pusing ya Bu, ini kok anak-anak kurang bersemangat, tapi setelah saya ngobrol sama Bu Uri saya dapat pencerahannya, dan insya Allah ya akan sesegera mungkin saya lakukan Bu. Baik Bu Okta, saya juga lega dan bersyukur terhadap keterlaksanaan coaching kita kali ini. Semoga kedepannya lancar. Terima kasih ya Bu Okta sudah bersedia berbagi bersama saya.
Ya, terima kasih juga, saya berterima kasih karena persoalan saya jadi terselesaikan. Makasih banyak ya Bu Ria. Sama Bu Okta, semoga lancar ya Bu. Amin. Ya, mari Bu. Ya, mari.